Perang Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Perang Taif ini pada hakikatnya merupakan perpanjangan dan kelanjutan dari Perang Hunain, sebab mayoritas pelarian Hawazin dan Sakif masuk ke Taif bersama komandan tertinggi mereka, Malik bin Auf An-Nasri. Mereka bertahan di sana. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak ke Taif seusai dari Hunain dan setelah rampung mengumpulkan harta rampasan di Jiranah. Khalid bin Walid berangkat lebih dahulu ke sana bersama 1.000 prajurit. Kemudian Rasulullah menyusul dengan melewati Nakhla al-Yamaniyah, Karnul Manazil, hingga tiba di Liyah. Di sana ada benteng milik Malik bin Auf. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan benteng tersebut. Beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Taif. Beliau berhenti tak jauh dari benteng mereka dan berkubu di sana. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut. Pengepungan ini berjalan cukup lama. Dalam riwayat Muslim dari Anas, tempo pengepungan ini selama 40 hari. Tetapi menurut para penulis sejarah tidak selama itu. Pada awal pengepungan, orang-orang Muslim mendapatkan serangan anak panah secara gencar. Cukup banyak orang Muslim yang cedera dan ada 12 yang mati syahid. Hal ini memaksa mereka mengalihkan kubu ke tempat yang lebih tinggi, tepatnya di tempat yang didirikannya Masjid Taif saat ini. Mereka pun bermarkas di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasang manjanik ke arah penduduk Taif di dalam benteng dan melontarkan peluru-peluru batu hingga dapat merontokkan sebagian dinding benteng, dan beberapa prajurit Muslim masuk ke dalam benteng lewat dinding yang sudah terlubangi itu. Mereka masuk ke arah pagar benteng untuk membakarnya, tetapi musuh melontarkan besi yang sudah dibakar panas dan juga serangan anak panah ke arah orang-orang Muslim yang masuk ke dalam benteng hingga dapat menghilangkan nyawa sebagian mereka. Sebagai bagian dari siasat perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menebangi pohon anggur dan membakarnya. Karena cukup banyak pohon anggur ditebangi, pihak musuh dari Taif memohon atas nama Allah dan hubungan kekerabatan agar penebangan itu dihentikan. Beliau pun mengabulkan permohonan mereka. Lalu beliau berseru, siapapun yang mau turun dari benteng dan datang ke sini, maka dia bebas. Maka beliau pun bermaksud hendak meninggalkan benteng dan pergi. Beliau memerintahkan Umar bin Khattab mengumumkan kepada orang-orang, insya Allah besok kita akan pergi. Tetapi ada di antara mereka yang keberatan dengan rencana ini. Mereka berkata, maka kita pergi begitu saja dan tidak menaklukkannya. Kalau begitu serbulah mereka, sabda beliau. Tetapi justru serbuan yang mereka lakukan mengakibatkan banyak orang terluka, karena benteng musuh memang cukup kuat. Maka beliau bersabda, insya Allah besok kita akan pergi. Perintah ini justru membuat mereka merasa senang, karena itu mereka pergi. Melihat hal ini beliau hanya bisa tersenyum. Setelah mereka beranjak pergi, beliau bersabda, ucapkanlah, kami pasrah, bertobat, menyembah dan kepada Rabb kami memuji. Ada yang berkata, wahai Rasulullah, berdoalah bagi kemalangan Sakif. Maka beliau bersabda, ya Allah, berikanlah petunjuk bagi penduduk Sakif dan limpahilah mereka. Perang Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi. Sebenarnya Perang Taif merupakan lanjutan dari Perang Hunain yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun setelah memukul mundur pasukan tentara Hawazin dan Sakif dalam Perang Hunain, pasukan muslim terus mengejar mereka hingga ke daerah Taif. Oleh karena itu Perang Taif dan Perang Hunain saling berkaitan. Dalam Perang Taif mereka meninggalkan walimah yang sangat banyak, yakni sekiranya 6.000 tawanan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak ke kota Taif untuk mengejar Bani Sakif dan Al-Hawazin. Beliau berangkat ke Taif ditemani Zaid bin Haritha tanpa menunggangi unta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki untuk menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy. Berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, Nabi dan Zaid akhirnya tiba di Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwanya di Taif selama 15 malam. Setiap bertemu warga Taif, baik di pasar maupun tempat lain, Nabi mengenalkan Islam dan mengajak warga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa yang disampaikan Rasulullah ternyata mendapat penolakan keras dari penduduk Taif. Mereka menolak Islam, bahkan mengusir Rasulullah agar keluar dari Taif. Tidak hanya itu, penduduk Taif juga melempari Nabi Muhammad dengan batu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid berusaha menyelamatkan diri dari hujan batu yang dilempari warga Taif. Keadaan kian memprihatinkan saat kaki beliau berlumuran darah akibat serangan batu dari warga Taif. Sambil mengusap keringat dan menyeka darahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku, dan hinanya pandangan orang kepadaku. Wahai yang maha penyantun, Engkaulah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang tertindas. Kepada siapa Engkau akan serahkan aku? Kepada orang-orang asing yang memperlakukanku dengan jahat, ataukah kepada saudara jauh yang mengusirku? Tak berserang lama, malaikat Jibril turun dan berkata, "Hai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu, dan malaikat yang mengurus gunung-gunung telah diperintahkan oleh Allah untuk mematuhi semua perintahmu. Ia tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintahmu." Malaikat penjaga gunung berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk berkhidmat kepadamu. Jika kau mau, biar ku jatuhkan gunung itu kepada mereka. Jika engkau mau, akan kulempari mereka dengan bebatuan. Dan jika engkau mau, akan kuguncangkan bumi di bawah kaki mereka." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Hai malaikat gunung, aku datang kepada mereka karena berharap mudah-mudahan akan keluar dari keturunan mereka orang yang mengucapkan La ilaha illallah." Kemudian malaikat penjaga gunung berkata, "Engkau seperti disebutkan oleh Tuhanmu, sangat penyantun dan penyayang." Itulah tadi kisah singkat sejarah perang Taif. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.